tanaman begonia sudah super big. Begonianya jenisnya yang mana aku kurang tahu ya namanya. Yang jelas ini adalah jenis begonia. Aku punya beberapa dari jenis begonia ini, dan aku suka banget mereka karena bentuknya unik-unik. Bentuknya itu macem-macem, warnanya juga macem-macem. Kalau yang ini udah besar banget. Kalau yang jenis ini warnanya itu coklat muda, tapi di balik daunnya ini warnanya agak kemerah-merahan. Hampir semua jenis begonia itu ada bunganya, dan beberapa yang aku temui itu berbunga. Ada juga beberapa yang nggak ada bunganya, tapi kebanyakan yang aku temui itu begonia itu ada bunganya. Kalau yang ini bentuk daunnya tuh seperti sayap angel gitu, kayak gini. Warnanya coklat muda, agak keijo-ijoan, terus permukaan daunnya itu berbulu. Nih, permukaan daunnya berbulu, dan di balik daunnya warnanya merah, tapi merahnya agak pudar gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau yang jenis ini ada bunganya, tapi bunganya munculnya lama banget, dan dia harus di tempat yang agak panas kalau mau keluar bunga. Tapi sayangnya jenis begonia ini kalau ditaruh di tempat yang kena matahari gitu, daunnya jadi pudar, jadi nggak bagus gitu. Jadi aku lebih suka simpannya di tempat yang teduh. Cuman ya itu muncul bunganya pasti lama kalau dia kurang cahaya matahari ya. Tapi jadinya sebesar ini. Awalnya aku dapat ini masih anakan, terus sekarang aku udah punya 3 pot karena cepet banget ya berkembangnya. Diperbanyaknya pun gampang banget, kita cuma tinggal potek batangnya, terus tanam ke dalam tanah, taruh di tempat yang teduh, itu cepet banget berkembang. Nah, di setiap ruas-ruas batangnya itu selalu ada daun-daun kecil seperti ini, kayak tunas-tunas baru gitu. Nah, usahakan kalau kita potek batangnya, kita poteknya jangan sampai kena daun yang ini, jadi usahakan agak di sini seperti itu. Jadi yang ini nanti, yang daun yang besarnya bisa kita cabut aja. Nanti yang ini akan berkembang jadi daun yang besar. Ini seperti ini. Nih, di ruasnya banyak banget daun-daun kecilnya. Sebenarnya ini udah siap juga diperbanyak ya. Nah, ini aku juga punya, ada di 2 pot. Ini masih sama dengan yang tadi, beda pot. Jadi ini ada 1 pot, 1 pot lagi. Jadi ini ada 2 pot. Nah, kalau yang ini karena aku taruhnya di tempat yang terkena matahari, jadi warna daunnya itu agak pudar nih. Dan juga daunnya itu jadi kering kayak gini. Ujung-ujung daunnya jadi cepet kering gini karena ditaruh di tempat yang terkena matahari. Daunnya jadi rusak ya. Dan warnanya juga nih, bisa kalian lihat, jadi lebih pudar daripada yang tadi. Tapi dia berbunga karena ditaruh di tempat yang terkena matahari. Nah, ini ada bunganya.
bunganya kecil, kelopaknya memang kecil-kecil, dan ini belum mekar, ini masih kuncup-kuncupnya. Kalau jenis begonia itu aku perhatikan model-model bunganya itu hampir sama ya, jadi dia tuh bentuknya kayak love gitu. Kalau kuncup bentuknya kayak love, nanti kalau udah mekar dia juga bentuknya kayak love. Nah ini dia yang udah mekarnya, susah fokus ya. Nah ini dia yang udah mekarnya. Sebelah sini juga ada. Ini juga udah subur banget, besar banget. Ini ada 2 pot ya, jadi dia di dalam 2 pot 2 tanaman sama. Kemudian next, ini aku ada jenis begonia juga, tapi berbeda dengan yang tadi. Yang ini daunnya itu seperti karet, beda dengan yang tadi tuh kayak bludru gitu, ada bulu-bulunya di permukaan daun. Nah kalau yang ini tekstur daunnya tuh kayak karet gitu, kayak bunga karet. Terus bagian pinggir daunnya itu kriwil-kriwil ya, kayak gini. Nah jadi mengkerut-kerut bagian pinggiran daunnya. Terus di permukaan daunnya ada motif-motif putih kayak bercak-bercak polkadot gitu, tapi bukan polkadot sih, kayak bercak-bercak putih gitu. Nah ini jenis berbeda dengan begonia yang tadi, dan yang ini aku belum pernah lihat dia berbunga, sampai sebesar ini belum pernah kelihatan bunganya ya. Dan ini juga aku taruhnya di tempat yang kena matahari. Nah jadi ini seperti kalian lihat nih, daunnya gosong. Ini kita ambil aja nggak apa-apa daunnya, kita potek aja yang daun-daunnya yang jelek. Nah ini dia daunnya jadi gosong. Memang jenis begonia itu sukanya di tempat yang teduh, mungkin terkena matahari itu matahari yang cuma sekilas gitu, kayak matahari pagi atau matahari sore. Nah ini juga nih gosong. Ini juga cepet banget berkembangnya, cepet banget suburnya, dan ini bagus banget kalau untuk ditaruh di indoor. Tapi jangan lupa harus tetap di rolling walaupun kita taruh tanaman kita di dalam indoor. Dan walaupun tanaman itu tahan untuk indoor, tapi tetap juga yang namanya tanaman harus terkena matahari, karena dia kan membutuhkan proses fotosintesis. Nah ini cantik banget kalau untuk ditaruh di dalam ruangan, karena warnanya kontras ya. Kalau yang ini itu di balik daunnya sama, agak merah-merah pudar gitu, tapi di permukaan daunnya ada bercak putihnya kayak gini, dan daunnya tuh memang kriwil-kriwil gini. Nah ini cantik juga. Oke, next ini aku ada begonia yang daunnya kayak sayap angel juga. Nah ini mirip begonia yang polkadot, tapi warnanya merah, dan permukaan daunnya biasa aja seperti daun biasa, tapi warnanya dia itu yang cantik ya, merah marun gitu. Nih warnanya merah marun. Dan yang ini ada bunganya, karena aku udah lihat yang indukannya jenis ini. Nah itu bunganya merah juga. Nah ini kan aku dapat anakannya. Nah ini daun barunya. Tadinya daun barunya ini masih kecil. Nah ini udah seminggu, udah
sebesar ini daun-daun barunya. Kalau ini aku taruhnya di tempat yang teduh tapi kena matahari pagi, kadang juga kena matahari sore. Nah, ini bagus banget juga, warnanya aku suka. Ini warnanya kontras banget ya.